Baik, terima kasih. Saya akan membahas terkait dengan hipotesis yang kemarin sudah dijelaskan oleh temannya. Jadi yang dimaksud dengan hipotesis statistik, pernyataan statistik tentang parameter populasi. Statistik adalah ukuran-ukuran yang ditemukan pada sampel seperti mu, rata-rata, terus simpangan baku, S kuadrat, varian, dan R koefisien korelasi. Nah, penolakan suatu hipotesis itu adalah hipotesis tersebut karena disebabkan oleh kesalahan. Penerimaan suatu hipotesis tidak punya bukti untuk kepercayaan dan sebaliknya. Nah, itu jenis hipotesis. Nah, pasangan hipotesis itu ada H0 dan H1. H0 disebut dengan hipotesis 0, hipotesis yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Hipotesis alternatif H1 lawannya hipotesis 0, adanya perbedaan antara populasi dengan data sampel. Nah, sebelum melakukan penelitian dalam statistik atau penelitian kuantitatif, itu pasti ditentukan yang namanya sebuah hipotesis dari H0 dan H1. Nah, untuk rumusan hipotesis, itu ada hipotesis kooperatif. Maksudnya pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Sebagai contoh rumusan hipotesis kooperatif. Apakah ada perbedaan produktivitas UMKM di Malang dan di Surabaya? Apakah ada perbedaan kualitas UMKM A dan B? Artinya kooperatif itu bisa kalian melakukan yang namanya perbandingan antara A dan B. Rumusan, bagaimana cara melakukan yang namanya penarikan rumusan dari suatu hipotesis yang kalian miliki, maka disusunlah sebuah rumusan hipotesis. Tidak terdapat perbedaan produktivitas UMKM di Malang. Maaf, itu salah ketik. Dan di Surabaya. H0-nya seperti apa? Ya, kita kembali, berarti H0-nya adanya ada perbedaan produktivitas UMKM di Malang dan Surabaya. Nah, untuk H1 atau menolak, yaitu apakah ada perbedaan kualitas atau tidak adanya perbedaan kualitas dalam UMKM A dan B. Ya, itu adalah H0. Nah, untuk hipotesis hubungan asosiatif, tadi ada yang dimaksud dengan kooperatif, dan sekarang ada yang dimaksud dengan hipotesis hubungan asosiatif. Pertanyaannya menunjukkan dugaan dalam hubungan antara dua variabel atau lebih. Sebagai contoh rumusan hipotesis asosiatif, apakah ada hubungan antara jumlah iklan dengan volume penjualan? Kedua, apakah ada pengaruh penambahan branding terhadap produktivitas UMKM? Nah, rumusan hipotesis tidak adanya hubungan antara jumlah iklan dengan volume penjualan H0. Nah, dari setiap sebuah pernyataan yang dikeluarkan dalam suatu hipotesis, baik itu kooperatif dan di asosiatif, itu harus dijabarkan ke dalam H0 atau H1 atau H1 disebut juga dengan HA. Nah, terus arah uji dalam suatu hipotesis itu ada dua, yaitu dengan uji dua arah atau two-stage test. Ada yang namanya uji satu arah. Nah, kita hanya belajar di satu arah dulu untuk uji hipotesis. Untuk uji dua hipotesis nanti akan dipelajari di statistik sosial. Nah, menentukan nilai alfa atau alfa per 2. Nah, menentukan fusilan nilai F tabel dan T tabel. Nah, sebelum menuju ke F tabel dan T tabel, pasti kalian harus menentukan dari data itu mean, median, modusnya terlebih dahulu, dan standar deviasinya, dan bagaimana
koefisien korelasinya. Nah, di situ nanti dari setiap dari tabel itu hasilnya kita lihat di F tabel berapa dan T tabelnya berapa. Nah, jenis kesalahan dalam hipotesis itu ada dua, kesalahan jenis 1 penolakan H0 yang benar dan kesalahan jenis 2 penerimaan H0 yang salah. Nah, ini maksudnya dari kesalahan 1 dan 2 seperti ini. Alfa kesalahan jenis 1. Peluang melakukan kesalahan jenis 1 tarafnya lebih nyata. Nah, P kesalahan jenis 2 peluangnya melakukan kesalahan jenis 2. Nah, ini kemarin sudah ada di presentasinya teman-teman yang kalian coba dibuka lagi. Nah, sifat jika alfa mengikat maka bar menurun dan sebaliknya, jadi berlawanan. Kalau misalnya alfanya menurun berarti betanya pasti meningkat. Nah, jika ukuran sampel N meningkat, maka nilai alfa dan P menurun dan sebaliknya. Jadi dalam menentukan hipotesis antara nilai alfa dan P itu selalu berbanding terbalik. Nah, uji satu sampel. Pertama harus ditentukan terlebih dahulu H0 dan H1. Yang kedua, tentukan taraf nyata alfanya. Tentukan prosedur statistik yang akan digunakan. Jika jumlah sampel lebih dari 30 sampel besar, gunakan uji Z. Nah, rumusnya seperti ini. Z sama dengan X bar min U0 dibagi dengan peta dibagi dengan akar N adalah jumlah variabelnya. Nah, jika jumlah sampel kurang dari 30 sampel kecil, digunakan uji T. Perlu diingat bahasanya kalau misalnya sampel yang diuji lebih dari 30, artinya kalian harus menggunakan uji Z. Tapi kalau kalian menggunakan sampelnya kurang dari 30 atau sampel kecil, itu harus menggunakan uji T. Nah, ambil kesimpulan untuk menolak atau menerima H0. Perbandingan statistik itu versi statistik tabel. Jadi setelah dihitung dimasukkan uji baik itu Z maupun T, itu tergantung dari sampelnya, baru kalian lihat hasilnya dapatnya berapa. Nah, kita akan mengecek di T tabel. Nilainya T tabel pasti ada di buku statistik yang paling belakang. Nah, melihat angka probabilitas, ya signifikannya outputnya kalau kalian bisa menggunakan SPSS untuk mengelola data sampel, frekuensinya bagaimana. Nah, itu ada sangat kemungkinan dan kemudahan kalian dalam mempelajari statistik kalau ketika kita menggunakan SPSS. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran hipotesis.